Perjalanan pribadi saya ini berawal di tahun 2020, saat saya kedatangan teman lama, teman bermain sejak kecil, yang sudah hampir 30 tahun tidak bertemu. Sebut saja namanya Mas Udin. Mas Udin berasal dari keluarga yang sangat minim secara ekonomi. Ketika dia berkunjung ke rumah saya sangat kaget karena dia sudah mengendarai sebuah mobil mewah, yaitu Pajero. Saya tahu persis bahwa dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasarnya. Pertemuan kami seperti reuni kecil, mengingat masa-masa kecil kami. Dia mengajak saya makan di sebuah rumah makan, seperti layaknya sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Saat itu, kami berbincang-bincang dan saya merasakan ada masalah besar yang dia hadapi. Akhirnya, Mas Udin bercerita kepada saya. "Kang Idot, terus terang saya punya masalah besar," katanya. "Saya sudah menikah 8 kali, tapi semua istri saya meninggal. Bahkan yang terakhir ini baru saja saya belikan rumah senilai 400 juta. Saya sangat kaget mendengar pernyataannya. "Mas Udin, sekarang dengan mudahnya bisa membeli rumah semahal itu? Apa usaha Mas Udin?" tanya saya. "Saya usaha banyak di Jakarta, Kang Idot. Saya mengedarkan barang-barang dari pabrik dan dipercaya oleh 4 pabrik besar. Dari situlah saya mulai eksis," jawabnya. Namun, saya melihat ada kegelisahan di wajahnya meski sudah hidup berkecukupan. "Kenapa Mas Udin masih kelihatan gelisah dan curhat kepada saya?" tanya saya lagi. "Terus terang, Kang Idot, saya sudah jenuh hidup seperti ini. Kekayaan saya ini hasil dari penyimpangan dan saya sudah kaya. Tapi saya merasa tidak tenang. Bagaimana caranya saya bisa keluar dari penyimpangan ini?" kata Mas Udin. Saya benar-benar bingung mendengar ceritanya. "Kang Idot, saya semenjak kecil selalu hidup susah. Bahkan SD saja tidak selesai. Saya jenuh dengan kemiskinan ini, jadi bagaimana caranya saya bisa kaya? Tapi sekarang, istri pertama saya dan 2 anak saya semuanya meninggal. Rumah yang dulu kami tinggali pun sekarang mau dijual tidak laku karena dianggap angker. Bermasalah dengan makhluk-makhluk halus," lanjutnya. Dia meminta saya untuk datang mengunjungi rumah tersebut. Rumahnya sudah tidak terpelihara dan hancur. Dia meminta saya membantu mengeksplor rumah itu bersama seorang teman kami, Aris. Perjalanan ini benar-benar membuka mata saya akan perjalanan hidup Mas Udin yang penuh lika-liku, dari kemiskinan hingga kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, serta keinginannya untuk memperbaiki hidup dan keluar dari lingkaran penyimpangan yang selama ini dia jalani. Akhirnya, setelah menyempatkan waktu, besok harinya saya berkunjung ke rumah Mas Udin. Rumah itu sudah 10 tahun tidak ditempati dan di situ tersimpan banyak kenangan, baik suka maupun duka. Kesenangan datang dari hasil kekayaan yang didapat melalui penyimpangan di rumah tersebut. Sementara dukanya adalah korban jiwa, yaitu anak dan istrinya. Setelah kami sepakat, besok harinya saya dijemput Mas Udin. Kami berdua mengunjungi rumahnya yang terbengkalai, sekitar 1 jam dari tempat saya. Saat tiba di sana, saya merasakan sesuatu yang luar biasa hanya dari melihat tampak depannya. Bulu kuduk saya berdiri, hampir saja saya mengurungkan niat untuk memasuki rumah tersebut karena benturan energi yang kuat antara saya dan energi yang ada di rumah itu. Namun, karena sudah terlanjur datang dengan Mas Udin, saya akhirnya memasuki rumahnya. Walaupun saya tidak berusaha untuk mengecek secara detail jenis-jenis makhluk yang ada di dalamnya, kepekaan saya tidak bisa dipungkiri. Secara spontan, saya melihat berbagai macam makhluk di situ. Ada sejenis ular besar sekali dengan kepala seorang perempuan, ada juga sejenis monyet yang besar dengan mata merah dan kuku-kuku tajam serta bulu yang sangat lebat. Selain itu, ada sosok manusia yang saya rasa sudah cukup tua dengan badan bungkuk dan rambut menjulang ke atas seperti kribo. Makhluk-makhluk ini tampak memimpin sejumlah makhluk lain yang lebih lemah. Saya melihat sosok manusia dengan wajah hancur, tubuh separuh, dan berbagai bentuk lainnya yang mengerikan. Bau bangkai dan busuk menyengat di seluruh ruangan. Setelah masuk ke dalam dan melihat posisi ruangannya, saya berkata kepada Mas Udin, "Mas Udin, pantas saja rumah ini tidak laku-laku dijual. Siapapun yang melihat, apalagi masuk ke dalamnya, pasti merasakan hal yang sama, bulu kuduk berdiri dan menakutkan.
Inilah mungkin sisa-sisa makhluk dari penyimpangan ini yang masih menghuni rumah ini. Apalagi ada 3 makhluk kuat yang posisinya sangat negatif. Setelah hampir 2 jam keliling rumah, kami akhirnya pulang. Mas Udin mengajak saya ke rumahnya dengan istri barunya. Rumah itu berbeda jauh dari rumah angker yang kami kunjungi. Terlihat lebih bersih, terawat, dan tanpa energi negatif yang kuat. Mas Udin berharap bahwa dengan mengajak saya ke rumah angker tersebut, ia bisa mulai merencanakan langkah-langkah untuk melepaskan diri dari masa lalunya yang kelam dan memulai hidup baru yang lebih baik. Datanglah kami ke rumah Mas Udin yang baru. Saya kaget juga melihat betapa mewahnya rumah itu dan ternyata istrinya muda dan cantik. Sebut saja namanya Siska. Saat itu, Siska memperkenalkan dirinya kepada saya dengan ramah. Kami berbincang-bincang di ruang tamu, sementara istrinya ada di kamar. Mas Udin kemudian mengatakan kepada saya, "Kang Idot, ini istri saya yang ke-8. Dia bicara dengan pelan agar istrinya tidak mendengar." Setelah ngobrol cukup lama, sekitar jam 9 malam, Mas Udin mulai mencurahkan isi hatinya kepada saya. Namun, dia bilang, "Nantilah, nunggu istri saya tidur dulu." Setelah memastikan istrinya masuk ke kamar dan tidur, Mas Udin merasa lebih leluasa untuk ngobrol dengan saya. Mas Udin mulai bercerita, "Kang Idot, saya cerita dulu ya. Kalau bisa, hilangkanlah bekas-bekas dulu saya pernah melakukan ritual di berbagai tempat untuk mencari kekayaan, yaitu pesugihan. Karena saya itikadnya mau membersihkan diri. Apa yang bisa saya terima dari saran Kang Idot untuk kebaikan saya, insya Allah saya akan laksanakan." Saya merenung sejenak, memahami bahwa makhluk-makhluk dari penyimpangan tersebut bukanlah makhluk biasa. Mereka sudah bersekutu dengan iblis. Beberapa informasi dari Mas Udin menyebutkan bahwa dia sudah mendatangkan beberapa paranormal dan kiai, tapi tidak ada hasilnya. Mungkin karena Mas Udin merasa dekat dengan saya, teman sepermainan dulu, dia akhirnya menceritakan kronologisnya. Mas Udin mulai bercerita, "Waktu itu saya mengalami kesusahan yang luar biasa. Ibu bapak saya dari ekonomi yang rendah, sedangkan anak-anaknya ada 10. Saya punya pemikiran ekstrim waktu itu karena sempat jualan gorengan keliling dan jadi sopir angkot, tapi kondisi ekonomi saya tidak berubah. Akhirnya, Mas Udin memutuskan untuk mengambil jalan pintas dan mengadakan pesugihan saat usianya sekitar 20 tahun. Dia menceritakan bagaimana dia menghabiskan hampir 7 hari di tempat pesugihan itu, menyiapkan persyaratan berikut makanan yang ada di situ. Mas Udin melakukan tirakat hingga kelaparan karena bekal uangnya pas-pasan, bahkan hasil pinjaman dari teman. Karena kelaparan, sesajen yang disuguhkan untuk makhluk-makhluk di situ dia makan. Setelah pulang dari sana, saya tetap miskin, bahkan hutang saya menumpuk. Tapi saya penasaran dan berusaha melakukan apapun untuk merubah kondisi ekonomi saya, kata Mas Udin. Tidak berlangsung lama, kurang lebih 6 bulan setelah itu, Mas Udin mulai melihat perubahan. Dia bercerita bahwa tiba-tiba ada orang yang mempercayakan usaha besar kepadanya, memberikan modal besar, dan sejak saat itu kehidupannya berubah drastis. Namun, semua itu didapat dengan cara yang tidak benar. Dan sekarang dia ingin mengakhiri semua keterlibatan dengan dunia hitam tersebut. Mas Udin menutup ceritanya dengan harapan, "Kang Idot, tolong bantu saya membersihkan diri. Saya ingin hidup tenang dan keluar dari semua penyimpangan ini." Saya pun merasakan beban berat yang dia rasakan dan berniat untuk membantu teman saya ini menemukan jalan keluar terbaik bagi hidupnya. Mas Udin melanjutkan ceritanya. "Saya mencoba bekerja keras. Apapun pekerjaan saya lakukan. Saya mengumpulkan uang untuk modal pesugihan lagi. Setelah terkumpul sejumlah uang sebagai persyaratan dan ongkos, saya berangkat lagi ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi, Mas Udin mengunjungi Kuncen dan menyerahkan semua persyaratan serta mas kawinnya. Hampir 10 hari dia berada di sana, yakin bahwa usahanya akan berhasil. Namun, setelah melakukan semua ritual, ketika pulang ke daerahnya, tidak ada perubahan. Dia tetap miskin dan usaha apapun yang dia coba selalu menemui kesulitan. Namun, Mas Udin tidak putus asa. Dia bekerja keras lagi, mencari pekerjaan apapun untuk melanjutkan pesugihan berikutnya. Dia bekerja sebagai kuli bangunan,
banting tulang dengan semangat ingin kaya. Setahun kemudian, setelah mengumpulkan uang yang cukup, dia pergi ke Gunung Ciremai karena mendengar bahwa di sana juga ada pesugihan. Sesampainya di Gunung Ciremai, Mas Udin berkonsultasi dengan orang-orang setempat dan ditunjukkan ke kuncen Gunung Ciremai. Persyaratan di Gunung Ciremai ternyata tidak murah. Dia harus menyiapkan uang sejumlah 10 juta rupiah dan 1 ekor kepala kerbau. Saat itu, Mas Udin hanya memiliki uang 5 juta. Dengan perasaan kecewa, dia pulang ke Cirebon dan bekerja keras lagi mengumpulkan sisa uang yang diperlukan. Selama berbulan-bulan, Mas Udin bekerja tanpa lelah. Setengah tahun kemudian, dia berhasil mengumpulkan 10 juta rupiah dan memenuhi persyaratan kepala kerbau. Kembali dia pergi ke Gunung Ciremai untuk menemui kuncen. Kuncen meyakinkannya tentang konsekuensi dari penyimpangan tersebut. Dengan semangat yang menggebu-gebu dan tanpa pikir panjang lagi, takut akan kemiskinan yang dia alami sejak lahir, Mas Udin mengikuti semua arahan kuncen. Mereka mendaki Gunung Ciremai sambil membawa semua persyaratan yang sudah disiapkan. Pendakian cukup berat, memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di tempat penyimpangan. Setelah sampai di tempat tersebut, Mas Udin menjalani semua ritual yang diminta. Namun, seperti sebelumnya, upaya ini juga tidak membawa perubahan yang diharapkannya. Kekayaan yang dia impikan tidak kunjung datang. Dia tetap miskin dan terus mencari cara lain untuk merubah nasibnya. Mas Udin bercerita dengan penuh penyesalan, "Saya sudah mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang ternyata sia-sia. Sekarang, saya hanya ingin membersihkan diri dan menjalani hidup yang lebih baik. Tolong bantu saya, Kang Idot. Saya ingin keluar dari semua penyimpangan ini dan mencari jalan yang benar." Saya merasa terharu mendengar cerita perjuangan dan penderitaan Mas Udin. Saya tahu bahwa dia butuh dukungan dan bimbingan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Saya pun berniat untuk membantu teman saya ini menemukan jalan yang lebih baik dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Di tempat itu, terdapat sebuah altar yang besar dengan sebuah batu besar yang tampak sebagai peninggalan zaman dulu. Mungkin dulu juga pernah digunakan oleh orang-orang sebelumnya untuk tujuan serupa. Di altar tersebut, semua sesajen termasuk kepala kerbau diletakkan, dikelilingi oleh berbagai jenis bunga. Tak lama kemudian, kuncen membawa 3 piring dari bawah, meletakkannya di depan altar dan mengisi masing-masing piring dengan air. Disitulah Mas Udin mulai menjalani ritual bersama kuncen, yang berlangsung hampir 3 jam. Entah apa yang dibaca oleh kuncen, namun kata Mas Udin, banyak mantra yang dibacakan. Setelah ritual selesai, kuncen kembali menanyakan keyakinan Mas Udin untuk melakukan hal ini, memastikan apakah dia siap menerima semua konsekuensinya. Mas Udin, dengan tekad kuat, menjawab, "Siap, saya sudah terima semua konsekuensinya. Yang penting, saya ingin perubahan dalam kehidupan saya dan ingin dipandang oleh keluarga sebagai orang yang bisa menaungi mereka." Setelah ritual selesai, Mas Udin bercerita kepada saya bahwa dia melihat hal yang mengejutkan. Di piring yang tadinya berisi air, terlihat gambaran wajah ibu kandungnya dengan sangat jelas. Mas Udin kaget dan bertanya kepada kuncen, "Mbah, ini ada gambaran ibu saya. Apa maksudnya?" Kuncen menjawab, "Mas Udin, kamu boleh memilih. Apakah korbannya ibu kandungmu?" Mas Udin terkejut mendengar jawaban itu. "Kok demikian sadis, Mbah?" tanyanya. Kuncen melanjutkan, "Jika kamu memilih ibumu sebagai korban, kekayaanmu tidak akan bertahan lama, hanya 1 bulan. Tapi kamu tetap perlu berikhtiar. Korban ibu kandung adalah yang paling tinggi nilainya." Kemudian, Mas Udin melihat piring kedua. Di situ terlihat gambaran ayahnya. "Ini di bawahnya top," kata kuncen. Di piring ketiga, terlihat gambaran anak dan istrinya. Mas Udin harus memilih salah satu dari ketiga korban tersebut. Dia sempat bimbang dan hampir tidak jadi, tetapi kemudian teringat bahwa uang 10 juta dan kepala kerbau yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun tidak boleh sia-sia. Akhirnya, karena tidak tega memilih ibu atau ayahnya, dia memilih opsi ketiga, yaitu anak dan istrinya. Kuncen memastikan lagi,
Sudah mantap kamu memilih hal tersebut atau ingin mengurungkan niat? Mas Udin bertanya, Mbah, kalau saya urungkan, apakah uang 10 juta itu bisa kembali? Oh, tidak bisa. Uang itu sudah angus, jawab Kuncen. Karena uang 10 juta itu tidak bisa kembali, Mas Udin pun mantap memilih opsi ketiga, anak dan istri. Terjadilah salaman antara Kuncen dengan Mas Udin sebagai tanda kesepakatan. Setelah itu, Mas Udin pulang pada tahun 2010 dan merantau ke Jakarta. Meskipun hanya berpendidikan SD dan tidak lulus, dia ikut temannya memasarkan barang-barang dari pabrik. Dari situlah karirnya melesat dengan cepat, hingga akhirnya dia mencapai kekayaan yang selama ini diimpikannya. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat tinggi, mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Cerita ini memberikan pelajaran bahwa terkadang jalan pintas untuk mencapai kekayaan justru membawa konsekuensi yang sangat berat dan tidak sebanding dengan nilai yang diperoleh. Mas Udin, meskipun kaya, tetap merasa gelisah dan ingin melepaskan diri dari masa lalu yang kelam tersebut. Saya pun bertekad untuk membantu teman saya ini menemukan jalan keluar terbaik bagi hidupnya. Dari satu pabrik ke pabrik lain, kepercayaan terhadap Mas Udin terus bertambah. Pabrik pertama memberikan kepercayaan, lalu pabrik kedua, ketiga, hingga akhirnya pabrik gula di Kabupaten Cirebon juga mempercayakan produk mereka kepada Mas Udin. Berapapun gula yang dia distribusikan, semuanya diterima dengan baik. Setelah sukses di Jakarta, Mas Udin pulang ke rumah seminggu sekali dengan mengendarai mobil mewah. Istrinya kaget melihat perubahan mendadak itu, karena dia tahu betul kondisi kemampuan Mas Udin sebelumnya. Mas, dari mana kok bisa tiba-tiba kaya seperti ini? Mobil ini dari mana? Tanya istrinya penuh keheranan. Mas Udin, untuk meredakan kekhawatiran istrinya, menjawab, ini mobil teman saya. Saya dipercaya sebagai distributor untuk beberapa perusahaan. Dengan jawaban itu, istrinya merasa sedikit tenang, meskipun tetap ada rasa penasaran di dalam hatinya. Seiring dengan bertambahnya kekayaan, istrinya merasa senang karena akhirnya bisa hidup lebih nyaman setelah lama menderita bersama anak-anaknya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan suaminya. Yang penting ekonomi keluarga berjalan dengan baik. Namun, setahun kemudian, anak tertua mereka yang berusia sekitar 12 tahun meninggal dunia karena sakit. Mas Udin mulai berpikir, jangan-jangan inilah tumbal pertama, anak saya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidaklah, ini takdir Allah. Namun, setahun kemudian, anak bungsu mereka yang berusia 6 tahun juga meninggal. Keraguan Mas Udin semakin kuat, apakah ini tumbal lagi dari hasil pesugihan saya? Dia kembali meyakinkan dirinya, takdir umur hanya Tuhan yang tahu. Tetapi, 2 tahun kemudian, istrinya meninggal. Barulah Mas Udin benar-benar yakin bahwa semua kematian ini adalah akibat dari ritual pesugihan yang dia lakukan di Gunung Ciremai. Dengan marah dan kecewa, Mas Udin datang lagi ke Kuncen dengan membawa mobil baru. Mbah, apakah betul kematian kedua anak saya dan istri saya ini karena ulah saya dalam penyimpangan? Kuncen menjawab dengan tenang, iya betul. Adek kan pernah sepakat waktu sama abah ke sana. Mungkin adek lupa. Tiap tahun itu harusnya setor kepala kambing. Bahkan kalau mau mengurangi jalur tumbal supaya agak lama, itu tiap minggu harus datang ke sana. Mas Udin merasa kecewa karena tidak diberitahu sebelumnya bahwa ada ritual yang harus dilakukan tiap minggu dan tiap bulan agar kekayaan itu bisa permanen. Dia merasa dikhianati. Namun, dengan pikirannya yang sudah terlanjur kecewa dan marah, dia mencoba membenarkan tindakannya. Toh orang-orang juga berikhtiar dalam bentuk fisik, ada yang menjadi pencopet, ada yang jadi garong, semua punya resiko meninggal. Kenapa saya tidak boleh dengan ikhtiar yang lain? Akhirnya, dengan pikiran seperti itu, Mas Udin memutuskan untuk mempertahankan kek. Ayaannya meskipun harus menjalani semua ritual yang diinstruksikan oleh Kuncen. Dia merasa bahwa sudah terlanjur dalam dan tidak ada jalan kembali. Setiap minggu, Mas Udin mulai melakukan perjalanan ke Gunung Ciremai, membawa sesajen yang diminta. Setiap bulan, dia juga harus menyetor kepala kambing sebagai pengorbanan.
Kehidupannya menjadi sibuk tidak hanya dengan urusan bisnis, tetapi juga dengan ritual-ritual yang harus dijalani untuk mempertahankan kekayaannya. Namun, meskipun dia terus-menerus melakukan ritual tersebut, rasa tenang dan damai tidak pernah sepenuhnya datang. Setiap kali dia melihat anak-anak lain bermain atau pasangan bahagia di sekitarnya, dia selalu teringat kepada istri dan anak-anaknya yang telah meninggal. Beban rasa bersalah dan kehilangan terus menghantuinya. Suatu malam, saat sedang merenung di rumah barunya yang besar dan mewah, Mas Udin merasakan kesepian yang mendalam. Harta yang berlimpah tidak bisa menggantikan kehangatan dan kebahagiaan yang dulu dia miliki bersama keluarganya. Mas Udin mulai meragukan apakah semua ini benar-benar sepadan dengan apa yang telah dia korbankan. Dia kemudian mengingat kembali semua perbincangan dengan Kang Idot, sahabat masa kecilnya yang selalu memberinya dukungan dan nasihat. Dalam hati, Mas Udin merasa perlu berbicara lagi dengan Kang Idot untuk mencari solusi dan jalan keluar dari lingkaran setan ini. Esok harinya, Mas Udin menghubungi Kang Idot dan mengundangnya untuk datang ke rumah. Ketika Kang Idot tiba, Mas Udin menceritakan semua yang telah terjadi sejak terakhir mereka bertemu. Dia menceritakan tentang ritual-ritual yang dia jalani, kematian istri dan anak-anaknya, serta beban berat yang terus menghantuinya. Kang Idot mendengarkan dengan seksama, memahami betapa besar penderitaan sahabatnya. Mas Udin, kamu sudah melakukan banyak hal yang salah, tapi selalu ada jalan untuk berubah. Kamu harus melepaskan semua ini dan mencari jalan yang benar. Mungkin kita bisa mencari bantuan dari orang yang benar-benar paham dan bisa membimbingmu keluar dari penyimpangan ini, kata Kang Idot dengan tegas namun penuh empati. Mas Udin merasa sedikit lega mendengar nasihat Kang Idot. Dia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah dan mungkin membutuhkan banyak waktu dan usaha. Namun, dengan dukungan dari sahabatnya, dia merasa memiliki harapan untuk memulai hidup baru yang lebih baik dan lebih tenang. Akhirnya, Mas Udin memutuskan untuk berhenti dari semua ritual pesugihan dan mulai mencari bantuan spiritual dari orang-orang yang lebih paham. Dia juga bertekad untuk menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang lebih positif dan membantu orang lain yang membutuhkan. Perjalanan Mas Udin menuju pemulihan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan dukungan dari Kang Idot serta orang-orang terdekatnya, dia perlahan-lahan mulai menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kekayaan yang dulu dia kejar dengan segala cara, kini dia gunakan untuk kebaikan, dan akhirnya, Mas Udin menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Akhirnya, Mas Udin menikah lagi. Yang menarik, dia selalu memilih pasangan yang kaya. Dia meledek saya, Kang Idot, saya sudah 8 kali menikah. Semua istri saya itu tidak ada yang miskin. Semuanya janda-janda kaya. Ada yang janda warisan tambak udang, ada yang saudagar kapal, dan semuanya kaya. Jadi selain penyimpangan, saya juga punya daya pikat dari hasil penyimpangan tersebut. Saat bertemu dengan Mas Udin di tahun 2020, kami ngobrol di rumahnya. Waktu itu, istri ke-8-nya baru saja menikahinya. Kang Idot, ini bekas istri mudanya pengusaha. Dia punya banyak tanah, tapi saya tidak butuh hartanya. Saya beli rumah ini 400 juta 2 bulan lalu untuk ditempati oleh istri baru saya. Istrinya yang baru ini membawa anak-anak besar, dan saya sudah membelikan mereka rumah sendiri. Kami duduk ngobrol di rumah yang dibeli Mas Udin seharga 400 juta itu. Dia bercerita panjang lebar, berharap saya bisa memberi saran untuk menghentikan penyimpangan yang selama ini dia jalani. Kang Idot, tolong saya minta saran. Bagaimana cara saya bisa putuskan penyimpangan ini? Saya sudah kaya, tapi saya ingin bertobat, katanya. Mas Udin melanjutkan ceritanya tentang bagaimana dia sekarang sering beramal dan bersedekah ke masjid-masjid. Saya dulu berpikir orang pesugihan itu pelit, bahkan menjauhkan diri dari peribadatan. Tapi sekarang, orang penyimpangan itu harus rajin beribadah supaya tidak dicurigai. Kalau Muslim, ya sholatlah di masjid, kalau Nasrani, ya sering ke gereja. Supaya tidak terlihat kalau kita punya kelebihan dari hasil penyimpangan. Saya terkejut mendengar pengakuannya. Waduh, Mas Udin, mengikuti metode zamannya, kata saya. Betul, itu yang diajarkan oleh Kuncen.
Tapi sekarang, saya sudah cukup mapan. Sudah punya istri cantik, rumah, mobil, dan tanah yang banyak. Saya ingin menyelesaikan semua ini. Bagaimana caranya? Saya mencoba menjawab semampu pengetahuan saya. Mas Udin, tidak sederhana seperti itu. Jenis makhluk penyimpangan berbeda dengan makhluk jin biasa. Apalagi penyimpangan ini ada kesepakatan yang melibatkan akidah. Tidak ada orang yang mampu membersihkan akidah orang lain sepenuhnya. Apalagi saya yang masih berjuang dengan akidah saya sendiri. Mungkin, Mas Udin perlu berkonsultasi lagi dengan Kuncen yang lebih tahu tentang kunci-kunci penyimpangan ini. Mas Udin merenung sejenak, tampak gelisah. Jadi, saya harus kembali ke Kuncen untuk menyelesaikan ini semua. Ya, mungkin itu langkah awalnya. Tapi yang paling penting adalah niat dan usaha Mas Udin untuk benar-benar berubah dan mencari jalan yang benar. Mungkin ada jalan lain yang bisa ditempuh, misalnya mencari bantuan spiritual dari orang yang benar-benar paham dan bisa membimbing Mas Udin keluar dari penyimpangan ini. Dengan hati yang berat, Mas Udin menyadari bahwa perjalanannya untuk melepaskan diri dari penyimpangan ini tidak akan mudah. Namun, dengan dukungan dari sahabat-sahabatnya dan tekad yang kuat, dia bertekad untuk mencari jalan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih damai dan berkah. Setelah mendengar cerita panjang lebar dari Mas Udin, saya mulai memahami betapa rumitnya situasi yang dia hadapi. Mas Udin bercerita bahwa dia sangat mencintai istrinya yang baru, tetapi belakangan ini istrinya menunjukkan gejala-gejala sakit yang tidak wajar. Dia meminta saya untuk membantu menangani istrinya. Tetapi saya merasa tidak mampu karena jenis makhluk yang terlibat berbeda dari makhluk jin biasa. Saya pernah bertanya, apakah jika bertobat itu berarti saya akan kehilangan semua harta yang sudah saya peroleh? Ternyata memang begitu. Jika saya berhenti, maka semua harta ini akan habis, karena keturunan saya tidak bisa meneruskan kekayaan ini. Makanya, saya ingin bertobat, tapi merasa buntu dan dilema, kata Mas Udin dengan penuh kebingungan. Melihat kondisi istrinya yang sudah mulai sakit-sakitan, saya mencoba memberikan sedikit zikir kepada istrinya dengan harapan bisa sedikit membantu. Namun, saya tahu bahwa ini hanya solusi sementara. Kami terus berbincang hingga sekitar jam 12 malam, dan akhirnya saya minta pulang. Mas Udin mengantar saya ke rumah. Setelah pertemuan dengan Mas Udin, saya merenung di rumah. Mas Udin adalah teman dekat saya sejak kecil. Kami bermain bersama, suka dan duka bersama, dan sudah seperti saudara sendiri. Melihat dia tersesat dalam hidupnya, saya merasa sangat sedih. Ada keinginan kuat dalam diri Mas Udin untuk bertobat, tapi saya sendiri tidak tahu solusi yang tepat untuknya. Situasinya sangat rumit, apalagi dia sudah melakukan pesugihan di 3 tempat, Gunung Kawi dan Gunung Ciremai. Saya merasa bahwa saat saya di rumahnya Mas Udin, ada 3 makhluk kuat yang hadir, perwakilan dari tempat-tempat pesugihan tersebut. Ular besar yang biasanya terkait dengan pantai selatan, monyet berbulu lebat yang terkenal di Gunung Ciremai, dan sosok manusia bongkok yang kemungkinan berasal dari Gunung Kawi. Ketiga makhluk ini tampaknya sudah hadir di rumah Mas Udin. Mas Udin juga menceritakan mimpi yang pernah dia alami. Saya bermimpi didatangi sosok manusia bongkok dengan rambut menjulang ke atas seperti kribo. Dia berkata, "Istrimu itu milik saya." Saya berusaha menolak dalam mimpi itu, tapi sosok itu terus mengatakan bahwa istri saya adalah haknya. Gejala-gejala sakit yang dialami istrinya semakin menguatkan dugaan bahwa istrinya adalah tumbal yang baru. Meskipun sudah berkonsultasi dengan berbagai dokter dan rumah sakit, hasilnya tetap sama. Tidak ada perubahan. Ini semakin membuat Mas Udin khawatir dan tertekan. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, saya berkata kepada Mas Udin, "Mas Udin, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan cara biasa. Makhluk-makhluk ini bukan makhluk jin biasa. Mereka terkait dengan akidah dan kesepakatan yang telah dibuat. Mungkin Mas Udin perlu berkonsultasi lagi dengan Kuncen, atau mencari bantuan spiritual dari orang yang benar-benar paham, dan bisa membimbing keluar dari penyimpangan ini." Mas Udin tampak merenung dalam-dalam, memikirkan semua yang telah saya katakan. Dia tahu bahwa jalan keluar dari situasi ini tidaklah mudah dan membutuhkan tekad yang kuat serta bantuan yang tepat.
Namun, dia bertekad untuk mencari jalan keluar terbaik bagi dirinya dan keluarganya, agar bisa hidup tenang dan bebas dari bayangan masa lalu yang kelam. Dengan tekad yang baru, Mas Udin berjanji akan mencari bantuan yang lebih mendalam dan spiritual untuk mengakhiri semua penyimpangan ini dan memulai hidup baru yang lebih damai dan sejahtera. Saya merasa lega mengetahui bahwa Mas Udin bertekad kuat untuk memperbaiki hidupnya dan berharap dia bisa menemukan jalan yang benar. Akhirnya, saya merasa iba kepada Mas Udin. Saya punya persepsi bahwa penyakit yang diderita istrinya mungkin bukan sepenuhnya akibat pesugihan, melainkan ujian dari Allah. Saya hanya ingin membantu. 3 hari kemudian, Mas Udin datang ke rumah menjemput saya untuk memantau kondisi istrinya. Mas Udin sangat mencintai istrinya yang masih muda dan cantik. Awalnya saya ragu, apakah penyakit ini reaksi dari makhluk-makhluk penyimpangan atau memang penyakit biasa. Akhirnya, saya setuju untuk datang kembali ke rumah Mas Udin. Setiba di sana, istrinya menyambut saya dengan ramah dan bercerita banyak hal. Dia merasa ada sosok-sosok lain di rumahnya dan pernah mengalami kejadian aneh, seperti bertubrukan dengan sosok tak terlihat sampai terjatuh. Saya pun mulai memeriksa kondisi rumah dan istrinya. Setelah mendeteksi, saya menyadari bahwa ini memang makhluk dari penyimpangan. Saya mencoba berikhtiar untuk menolong sebisa mungkin. Ketika saya terapi istrinya, terasa hawa panas dan gatal yang luar biasa. Namun, saat saya mulai melakukan terapi, 3 makhluk penyimpangan tersebut muncul dan mendekati saya. Meskipun saya mencoba melawan dengan kekuatan yang saya miliki, mereka tidak bergeming. Merasa resiko terhadap diri saya dan keluarga terlalu besar, saya memutuskan untuk menghentikan terapi. Mas Udin, maaf, mungkin kali ini saya tidak sanggup. Cari saja yang lain. Walaupun kita teman dekat, ini di luar kemampuan saya, kata saya dengan berat hati. Mas Udin pun memaklumi kondisi saya. Singkat cerita, Mas Udin sering datang ke rumah saya di Cirebon. Awalnya, dia selalu mentraktir saya makan di tempat-tempat mewah. Namun, saya mulai merasa khawatir. Saya takut makanan yang saya makan mungkin punya kontribusi sebagai tumbal dari pesugihan Mas Udin. Akhirnya, saya dengan sopan menolak ajakan makan di luar. Mas Udin, maaf, saya sudah makan. Kalau mau ngopi, di rumah saya saja. Biar saya yang beli kopi, ujar saya. Mas Udin pun setuju, meskipun merasa aneh. Maksudnya apa, Kang Idot? Tanyanya sambil tertawa. Saya hanya berhati-hati, Mas Udin. Saya punya anak dan istri. Saya takut makanan yang saya makan itu berasal dari hal-hal negatif. Jawab saya jujur. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Saya membeli bakso dari pedagang depan rumah dan kami ngopi bareng di rumah. Dengan cara ini, saya merasa lebih tenang dan lega. Saya lebih baik mengeluarkan uang sendiri daripada menerima traktiran dari Mas Udin yang mungkin berasal dari sumber yang tidak jelas. Meskipun demikian, hubungan kami tetap baik. Mas Udin menghargai keputusan saya dan kami tetap berusaha mencari solusi terbaik untuk mengakhiri penyimpangan yang dia jalani. Saya berharap, dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, Mas Udin bisa menemukan jalan yang benar dan hidup lebih damai serta sejahtera bersama keluarganya. Nah, disitulah pertemuan terakhir saya dengan Mas Udin. Dalam hati, saya berharap dia cepat kembali ke Jakarta agar saya bisa kembali tenang. Bagaimanapun, dia adalah teman masa kecil saya, jadi saya merasa prihatin dan tidak bisa menolak permintaannya. Namun, saya juga merasa kesal kenapa dia mengambil jalan pintas yang penuh resiko. Saya pernah menasehatinya, Mas Udin, kekayaan apapun dan siapapun orangnya, pada akhirnya akan ditinggalkan semua. Sudahlah, tinggalkan semua yang jadi masalah ini. Dia menjawab, saya mau, Kang Idot, tapi bagaimana caranya? Saya tidak bisa. Saya menyarankan untuk tetap ikhtiar, terus salat, dan mencari jalan yang benar. Aneh memang, dia mengaku rajin salat dan bahkan pernah umroh. Setelah 1 minggu, dia akhirnya izin kembali ke Jakarta untuk tugas. Perasaan saya lega sekali. Dalam hati saya, cukup sudah, saya tidak mau terlibat lagi dengan dunia yang penuh dengan mistik dan penyimpangan. Rumah Mas Udin itu menjadi hunian makhluk-makhluk penyimpangan,
semacam komunitas yang sulit diatasi. Pertemuan dengan teman lama yang kini kaya raya karena pesugihan membuka mata saya. Meskipun dia ingin bertobat, solusinya sangat rumit dan tidak mudah. Pesan saya kepada siapapun yang membaca ini, hati-hatilah dalam menempuh kehidupan. Jangan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan kondisi ekonomi kita sehingga terjebak dalam posisi pesugihan. Jika sudah masuk ke wilayah itu, sulit untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Meskipun Mas Udin melakukan ibadah salat, ibadahnya hanya sebatas gerakan fisik karena gangguan makhluk-makhluk penyimpangan. Saya pernah menyarankan untuk ibadah salat malam, tahajud, dengan sungguh-sungguh. Namun, setiap kali dia mencoba, makhluk tersebut selalu datang mengganggu, membuat ibadahnya tidak pernah tuntas. Pesugihan membawa dampak buruk tidak hanya kepada pelakunya tetapi juga kepada keluarganya dan orang-orang dekatnya. Mas Udin sudah berusaha mencari bantuan dari beberapa orang pintar dan ulama, namun hasilnya tidak ada perubahan. Ada kasus-kasus tertentu yang berhasil keluar dari pesugihan, namun itu sangat sulit dan membutuhkan usaha serta dukungan yang besar. Pesan saya, jangan pernah tergoda untuk menempuh jalan pintas yang penuh risiko ini. Carilah solusi yang halal dan berkah, karena kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Perbedaan antara orang yang berhasil memutus hubungan dengan pesugihan dan yang tidak berhasil seringkali terletak pada kesiapan dan kesanggupan mereka menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Orang yang berhasil biasanya siap mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari pesugihan dan kembali ke kondisi semula, bahkan jika itu berarti menjadi tidak punya apa-apa lagi. Untuk Mas Udin, ini menjadi masalah besar. Dia tidak sanggup kehilangan semua harta yang telah dia peroleh. Dia masih cinta dunia dan kemewahan yang dia nikmati, termasuk kebutuhannya untuk mempertahankan istri mudanya yang juga membutuhkan kemewahan. Selain itu, pekerjaan yang dia lakukan dianggapnya halal secara fisik, meskipun di belakangnya ada penyimpangan dari pesugihan. Saya memahami bahwa memutus hubungan dengan pesugihan bukanlah hal yang mudah. Pada kasus-kasus sebelumnya, saya pernah membantu memutus hubungan pesugihan dengan konsekuensi yang sama. Semua harta dan kekayaan harus hilang dan kembali ke asal. Orang yang menjalani proses ini harus siap untuk kehilangan segalanya dan memulai dari nol lagi. Mas Udin, sayangnya, tidak mau kehilangan hartanya. Bagaimana dia bisa melepaskan segalanya ketika dia merasa masih dibutuhkan oleh perusahaan dan keluarganya juga menikmati kemewahan? Inilah keberatan terbesar Mas Udin. Mungkin dengan bantuan Kang Haris, kita bisa menelusuri lebih jauh dan mencari solusi yang lebih baik. Kang Haris bisa turut hadir untuk menyaksikan dan mungkin membantu menghalau makhluk-makhluk penyimpangan jika terjadi sesuatu. Keberadaan penampakan-penampakan ini mungkin bisa memberikan bukti tambahan untuk memahami kondisi yang sebenarnya dan menemukan jalan keluar terbaik bagi Mas Udin. Saya siap membantu sejauh yang saya bisa, meskipun saya tahu ini adalah tugas yang berat dan penuh risiko. Semoga usaha kami nanti bisa memberikan jalan keluar yang baik dan membantu Mas Udin menemukan kedamaian dan keselamatan yang dia cari.